keputusan nomor 591 garing PDTG Agatha dan H garing 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan pertama keputusan sebagai membawa alat ukur untuk menilai suatu doktrin atau pendapat ahli pada hukum dan undang-undang karena doktrin atau pendapat ahli tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Dibawa oleh karena dalam perkara hukum yang dipersoalkan adalah tentang adanya kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melawan hukum yang terduga, maka pengadilan negeri harus memperdomani undang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang 2 tahun 2009 kemudian PP nomor 45 tahun 2004 PP nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan AHA PP nomor 4 tahun 2001 peraturan lingkungan hidup nomor 7 tahun 2014 tentang pengendalian akibat pencemaran serta peraturan pelaksanaan lain membolehkan ketiga kemudian bahwa lahan tergugat telah terjadi kebakaran sehingga tergugat selaku pemegang izin usaha pemanfaatan sertifikat terkait pada tanaman sagu di daerah tersebut wajib bertanggung jawab secara hukum dan karena itu tergugat menyatakan perbuatan tergugat menyebabkan pencemaran dan hidup baik untuk lain tergugat bukan dalam pembangunan dalam hukum bagaimana dua bahwa berdasarkan kesimpulan di atas hubungan dengan berbahan pada 1 PP nomor 27 tahun 19 Anda maka menurut majelis hakim adalah penggunaan amdal yang sudah ada timbul dan proses produk oleh tergugat dalam yang berusaha ini lokasi bersama dan berusaha bersama adalah sesuai dengan ketentuan sehingga tidak merupakan suatu karena sengketa apapun amdal yang dimiliki tergugat tetap membuktikan adanya kelalaian perkara yang membuat ada perbedaan luas lahan yang terbakar di mana menurut dari gugatan tergugat sebelumnya sebuah sebagai bekar belum tersebut juga dibentuk oleh ahli Dr. Basuki Bambang Hero 1 sedangkan menurut gugatan tergugat ditemukan hanya 1.900 hektar menurut majelis hakim karena sengketa aku bukanlah sengketa kepemilikan lahan yang mengharuskan ada kesimpulan yang pasti mengenai luas lahan tersebut maka dengan merujuk kepada prinsip kehati-hatian guna perlindungan lingkungan yang menurut dan lebih lagi lahan yang akan dipilihkan dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat sehingga pemulihan tersebut akan membawa dampak positif pada tergugat juga maka akan dilepas bila mana memakai kepentingan tergugat membawa salah seorang hakim anggota yaitu hakim anggota 2 saudara Nursam SHM berbeda pendapat dalam majelis dan telah mengajukan pendapatnya dalam dissenting opinion yang pada pokoknya mengungkapkan sebagai berikut. Menimbang bahwa memperhatikan bukti T116 yaitu surat keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 16 tahun 2015 tentang penetapan status darurat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan serta bencana kabut asap di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dalam bukti T117 yaitu surat keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 125 garis miring KKM garis miring KPTS garis miring 3 Romawi garis miring 2014 tentang
Kepulauan Ranti telah menetapkan kebakaran hutan dan atau lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Ranti yang terjadi dalam kurun waktu 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 sebagai bencana alam. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T15 atau T95, bukti T16 atau T94, dan bukti P17 atau T97 bahwa lokasi area ini berada di Kabupaten Kepulauan Ranti dan berdasarkan fakta hukum bahwa kebakaran di area hutan yang atau lahan terbuka terjadi dari tanggal 30 Januari 2014 sampai akhir bulan Maret 2014. Karena itu, baik area maupun peristiwa kebakaran di area terbuka telah masuk dalam kedua surat keputusan Bupati Kepulauan Ranti tersebut. Sehingga dengan demikian, terduga telah dapat membuktikan bahwa terhadap kebakaran di area hutan dan atau lahan terbuka adalah merupakan peristiwa bencana alam. Minimal bahwa kebakaran di area hutan dan atau lahan terbuka sebagai peristiwa bencana alam di Kabupaten Kepulauan Ranti. Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian perumahan dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, terduga dibebaskan dari kewajiban membayar ganti sehingga karenanya ada ketegasan pada poin 4 dan 5 itulah. Menimbang bahwa sekalipun terduga dibebaskan membayar gantian di atas kerusakan ekologis beserta pemulihannya, tidak berarti terduga dibebaskan dari tanggung jawab pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap kerusakan hutan dan lahan yang dimilikinya akibat terjadinya kebakaran tersebut. Karena hal itu merupakan amanah undang-undang yang wajib dilaksanakan, maka terduga terdakwa berkewajiban melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap kerusakan hutan dan lahan tersebut. Terlebih lagi, hutan dan lahan tersebut adalah dalam penguasaan dan pengelolaan warga. Mengenai dalam provisi menolak tuntutan provisi tergugat. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima seluruhnya dalam perkara 1. Mengabulkan gugatan tergugat sebagian, menyatakan perbuatan tergugat yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat lalainya tergugat mengantisipasi kerusakan hutan dalam terjadinya kebakaran adalah perbuatan hukum. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup atas kerusakan ekologis kepada penggugat secara langsung dan seketika melalui rekening kas negara sebesar 319 miliar 168.422.500 rupiah. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan terhadap hutan yang telah terbakar pada lahan milik tergugat seluas 3.000 hektar sesuai dengan rincian sebagai berikut. Biaya pembelian kompos 600 miliar, biaya angkut 120 miliar, biaya penyebaran kompos 6 miliar, biaya pemulihan 27 miliar, 40 juta 200 rupiah, bekal pemulihan 753 miliar, 745 juta 500 rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau langsung sebesar 550 juta rupiah setiap hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sehingga ini ditaksir sebesar 426.000 rupiah. Menolak gugatan tergugat provinsi lain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Jakarta Selatan pada Senin 1 Agustus 2016 oleh kami Effendi Mukhtar SMH sebagai tim ketua, I Ketua SMH dan Nur Syam Sajibun masing-masing sebagai anggota, dan permohonan terucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari ini Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh hakim ketua tersebut dengan diampuni oleh hakim kota dengan dibantu oleh Evi Sutiati SMH, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut serta
faktanya ditolak oleh kuasa penggugat dan kuasa penggugat. Ya. Yang mau kami kemukakan ya dalam perkara ini, tentu mendengar putusan hari ini tadi yang kita baru dengar, itu kami dari tim kuasa hukum Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia ya tentu mengapresiasi, memberikan penghargaan yang tinggi ya dan memberi rasa hormat kepada majelis hakim yang telah bekerja keras, yang telah sangat konsentrasi dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Sehingga yang kami sampaikan sebelumnya bahwa putusan sempat ditunda bahkan 3 kali, itu membuktikan bahwa perkara ini memang perkara yang kompleks, perkara yang rumit dan butuh energi untuk memeriksa dan memutusnya. Namun demikian tentu dari pihak kuasa hukum karena ini dikabulkan, tentu dia memberikan apresiasi yang tinggi terhadap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Itu yang pertama kami sampaikan. Yang kedua, tentu ini masih ada proses ya. Kami tidak tahu apakah dari pihak PT NSP akan mengajukan banding, tetapi yang mau kami sampaikan adalah ya, ini adalah gugatan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ini adalah gugatan untuk melindungi kepentingan bangsa. Sehingga diharapkan dengan adanya putusan ini tidak terjadi lagi dan perusahaan-perusahaan yang memang beroperasi untuk melindungi hutan dan atau melestarikan lingkungan betul-betul tidak mengulanginya dan atau berusaha dengan maksimal mencegah ya terjadinya kebakaran hutan yang pada dasarnya bisa dicegah. Itu yang kami mau sampaikan.